Investing dari Akademi Kripto. Di modul kedua kali ini ya kita akan membahas ya mengenai Decentralized Exchange atau DEX. Jadi apa sih DEX itu? Jadi DEX itu merupakan ya istilah lain dari Decentralized Exchange. Jadi DEX merupakan tempat teman-teman melakukan suatu transaksi cryptocurrency yang mana terdesentral sehingga teman-teman tidak membutuhkan pihak ketiga. Jadi ketika teman-teman ini transaksinya ini menggunakan misalkan ya Coinbase ya, kemudian Binance, Bybit ya, Indodex, toko kripto dan lain sebagainya, teman-teman itu tidak menggunakan DEX, tapi teman-teman menggunakan CEX atau Centralized Exchange. Yang mana ya Indodax, toko kripto, Binance, Bybit itu adalah pihak ketiga yang menjadi penjembatan transaksi teman-teman kepada blockchain. Tapi kalau di DEX, teman-teman benar-benar langsung ya bertransaksi di on-chain ya, atau di jaringan blockchain. Sehingga DEX ini merupakan suatu alat yang teman-teman gunakan. Yang mana DEX ini, teman-teman, ini tidak membutuhkan bank ya, tidak membutuhkan broker, dan juga tidak membutuhkan pihak payment yang lain. Maka dari itu ya, on-chain ini kaitannya dengan DEX ini sangat erat ya, karena ketika teman-teman mau bertransaksi on-chain, teman-teman tuh harus menggunakan decentralized exchange. Yang mana ya beberapa network tertentu ya atau beberapa jaringan on-chain tertentu ini bahkan secara spesifik mengharuskan ya menggunakan decentralized exchange yang spesifik juga atau tertentu. Misalkan nih ya koin A ya project A ini membuat suatu jaringan blockchain A. Ini untuk mengakses jaringan blockchain A ini kadang harus menggunakan decentralized exchange yang khusus sekali. Jadi decentralized exchange atau DEX itu ada 3 tipe, teman-teman ya. Satu automated market maker. Kedua adalah order book, dan ketiga adalah DEX aggregator. Yang mana order book ini nanti dibagi ke dalam 2 ya. Satu on-chain order book ya, yang mana di sini ya order booknya ini transaksi terjadi di atas jaringan blockchain ya, tapi dananya user ya ini tetap ada di wallet ya, sehingga lebih aman. Tapi kalau yang off-chain order book ya, jadi ketika transaksi terjadi ya di luar jaringan blockchain ya, sehingga teman-teman uangnya ini udah dibuat antri order duluan. Nah, ini yang membedakan. Automated Market Maker ya, atau AMM, yaitu suatu sistem DEX yang mana menggunakan atau menyelesaikan masalah likuiditas untuk transaksi itu menggunakan liquidity pool atau dana yang sudah ada ya dari proses pendanaan. Sehingga ketika teman-teman menggunakan AMM ya ini secara otomatis ya protokolnya itu menggunakan liquidity pool ya untuk dijadikan suatu likuiditas transaksi. Jadi contohnya AMM ini adalah Uniswap, Curve, dan juga Balancer. Jadi AMM ini merupakan salah satu ya DEX yang paling favorit digunakan ya. Yang paling banyak di dunia ini adalah AMM atau Automated Market Maker. Yang kedua ya, tipe DEX yang menggunakan order book ya. Jadi sistemnya ini mirip dengan CEX, cuman dia di atas jaringan blockchain. Nah, sehingga order book ini memperlihatkan ya suatu transaksi penjualan dan juga pembelian dari para trader ya atau user. Yang mana contohnya ini adalah WooFiDEX ya, kemudian Refinance dan juga Jump DeFi. Yang mana order book DEX ini juga masih relatif sedikit ya teman-teman, karena yang paling banyak itu tetap yang AMM ya atau Automated Market Maker. Nah, yang ketiga ya, DEX yang tipenya adalah agregator atau agregator DEX. Jadi agregator DEX itu merupakan suatu DEX ya, yang mana dia sistemnya ini mengumpulkan likuiditas dari berbagai DEX yang ada ya. Jadi istilahnya agregator DEX ini DEX-nya yang broker aja ya. Dia mungkin nggak punya likuiditas ya, mungkin dia juga nggak ada order book-nya, tapi dia mengumpulkan ya berbagai order book ya atau likuiditas lain yang dimiliki oleh DEX lain. Sehingga ketika transaksi menggunakan agregator DEX yang mungkin aja ambil dari DEX A ya, ambil dari DEX B, ambil dari DEX C ya, masalah likuiditasnya. Jadi contohnya agregator DEX ya ini adalah agregator OneInch dan juga Altfinch. Apa sih keuntungannya menggunakan DEX ya? Jadi teman-teman satu, DEX itu sifatnya sangat anonim sehingga tidak memerlukan KYC. Kalau teman-teman mau Binance, pakai Binance ya, pakai Bybit ya, pakai Indodex itu kan teman-teman harus store KTP atau store SIM dan juga store wajah. Tapi ya di sini DEX ini ya, ini teman-teman nggak perlu melakukan itu semua ya, tapi jangan dijadikan suatu alat ya untuk melakukan tindakan kejahatan ya, misalkan nge-scam
atau menggelapkan dana ya, atau melakukan pencucian uang menggunakan DEX itu nggak boleh ya. Jadi banyak sekali ya memang digunakan DEX itu untuk berbagai aktivitas yang tidak baik tersebut ya. Tapi teman-teman harus tetap membatasi dan tahu batasan moral ya menggunakan DEX ini. Terus kemudian dua, DEX itu pilihan tokennya lebih banyak daripada CEX ya. Karena apa? Karena ketika teman-teman mau buat koin nih baru listing, ini pasti di DEX ada. Tapi di CEX itu pasti nggak ada ya, karena belum launching di Centralized Exchange. Karena DEX itu sifatnya datang pertama kali ya. Semua pun bisa di swap ya di dalam DEX. Sehingga DEX itu ya menggunakan berbagai pilihan yang ada, yaitu bisa membeli koin-koin tertentu yang belum rilis di pasaran. Sehingga teman-teman punya time advantage. Misalkan nih ya, project ini terbang tinggi misalkan. Kalau teman-teman belinya di CEX ya itu biasanya naik 10 kali lipat. Tapi kalau teman-teman belinya di DEX ketika awal-awal launching itu mungkin teman-teman bisa dapat yang 100 kali lipat. Yang ketiga ya, transaksi ini dilakukan di dalam smart contract ya, sehingga relatif lebih kecil ya kesalahan yang bisa teman-teman minimalisir. DEX sendiri memiliki beberapa kelemahan teman-teman. Salah satunya ya, ini DEX ini relatif lebih sulit daripada CEX ya. Kalau CEX kan teman-teman tinggal submit email ya, saya mau beli koin ini market buy ya. Tapi kalau DEX ini kan prosesnya agak banyak nih teman-teman, sehingga teman-teman harus benar-benar ngulik sendiri, cari tahu sendiri ya sebelum bertransaksi di DEX. Kemudian kedua ya, ini kemungkinan kesalahan relatif tinggi ya. Karena kan kadang teman-teman harus ngatur ya, slippage-nya berapa, ya. Kemudian cara ngeksekusi, nge-swap kontrak gimana, ya. Kemudian kontraknya mana yang benar ya. Ini kan sering menyebabkan suatu kesalahan, ya, kesalahan teknis lah. Dan yang ketiga, banyak sekali ya teman-teman tindakan scam atau penipuan ini yang dilakukan menggunakan decentralized exchange. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Jadi ketika teman-teman hendak ya men-swap suatu kontrak tertentu atau membeli suatu token, alangkah lebih baiknya teman-teman double check, triple check ya, bahkan cek 10 kali kalau bisa ya, ini udah benar atau belum kontraknya sebelum teman-teman bertransaksi. Nah, dalam DEX sendiri ya, ini fiturnya juga sama ya, seperti CEX ya, atau Centralized Exchange. Ya, jadi teman-teman ini bisa spot trading bisa, ya. Derivative trading bisa. Ya, contohnya spot trading ini ya, PancakeSwap ya, Uniswap, dan SushiSwap. Sementara derivatif trading ya ini contohnya adalah DYDX atau GMX ya. Jadi teman-teman ini bisa ya bertransaksi menggunakan leverage menggunakan decentralized exchange. Jadi apakah teman-teman sudah siap ya melakukan trading on-chain ya menggunakan decentralized exchange? Oke, saya Alvesti dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.